Bismillahirrahmanirrahim. Kesaktian yang kelima yaitu memunculkan kecerdasan berpikir, kecerdasan menganalisa. Nah, ini bagaimana caranya? Jadi sebetulnya ini adalah bentuk kritik ya terhadap kita yang sering mengeluh, sering mencari sesuatu yang sudah pasti. Tapi saya tahu maksudnya Mbak Ibnu Athaillah ini seperti apa, karena memang Mbak Ibnu Athaillah itu cara mengkritiknya ini luar biasa dan cara mendidiknya ini luar biasa. Cara mendidik perasaan, cara mendidik hati, cara berkomunikasi itu memang luar biasa, sehingga ungkapannya itu multi tafsir, multi, jadi artinya bisa dilihat dari berbagai sudut. Ini menunjukkan kecerdasan Mbak Ibnu Athaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, kemarin yang pertama ingat ya tentang niat, yang kedua tentang tajrid dan asbab, tentang ketiga tentang apa? Tentang takdir. Yang keempat kemarin tentang apa itu? Tidur, Tenang, tidur, arih, istirahat, santai, rileks. Ya. Nah, sekarang cara untuk mendapatkan ini semuanya. Nah, ini kita ini sering belum apa-apa sudah mengeluh, belum apa-apa sudah ngarang ini dan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya bacakan kata bijak yang kelima atau kesaktian yang kelima adalah Bismillahirrahmanirrahim. Istihaduka fima dzuminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirati minka. Upayamu, perjuanganmu menemukan sesuatu yang sudah dipastikan, dijaminkan, diberikan untuk kamu, tetapi wataksiruka fima tuliba minka, tetapi kamu mengabaikan apa yang ditugaskan, fima tuliba minka, apa yang sudah ditugaskan kepadamu. Dalilun adalah bukti alan timasil basirati minka, terhadap gelapnya hati atau perasaanmu. Saya ulang lagi, kamu jungkir balik mencari sesuatu yang sudah pasti, namun kamu melalaikan tugas yang telah diberikan kepadamu. Ini menunjukkan betapa basirohmu itu memang gelap. Ini bos. ini penting sekali. Ini penting sekali. Oh, ini belum nyangkol maksudnya ya. Jadi maknanya begini, kamu berjuang, kamu jungkir balik, menangis, mencari sesuatu yang sudah pasti, tetapi kamu melalaikan upaya, kamu melalaikan sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu. Nah, ketika kalian seperti ini, maka menjadi bukti bahwa basirohmu itu gelap. Artinya, caranya begini, jadilah orang cerdas, jadilah orang yang pikirannya itu sehat. Bagaimana caranya? Wis aja ake omong. Yang perlu diperjuangkan itu adalah apa yang menjadi tugas saya. Yang harus diperjuangkan itu adalah apa yang menjadi tugas saya. Enggak usah kamu berpikir nanti hasilnya seperti apa. Kalau kamu belum apa-apa kok sudah berpikir hasil, itu tandanya orang bodoh. Wes kan sekarang itu orangnya aneh-aneh. Wong pengen sugih ning tempat kebuyutan. Aneh kan? Wong pengen sugih tapi ning kuburan-kuburan, ning tempat-tempat sungit. Wong pengen sugih ning teng gua-gua pesugihan. Katanya kolaborasi dengan demit, dengan jin.
Wong pengen sugih ning kiai njaluk ijazah cepet sugih. Lebih gila lagi. Jadi wong sing ora nyantri ya pada bae, sing santri ya pada bae kucluk kae. Ya kucluk kan, ya wong pengen sugih jadakan njaluk ijazah ning kiai, waki aping 1000. Ya kenger buru-buru sarapan. Jadi wong sing kepet-kepet ya pada bae nyari di gua-gua, di dukun-dukun, di tempat-tempat angker, di tempat-tempat aneh, di pohon-pohon, bah njaluk duwite. Masih bener kan, masih banyak loh. Wah, njaluk duwite gitu. Iya. Ya, ini kan kalau mau kaya ya kerja, Bos. Gitu loh maksudnya. Wong pengen kerja je, pengen sugih je. Ini kebuyutan bocahku priben. Yang dipikirkan hanya hasilnya. Coba di kantor kalian ini, ya coba di kantor kalian, di kantor ngelamar kerja, ngapain lo? Mau nyari uang? Wah, jotos sih sok bae. Langsung diusir. Iya kan? Coba sana. Mau nyari kerjaan, Pak, nyari pengalaman, Pak. Ya karena memang untuk setelah kerja, wes nggak usah dipikirkan nanti bayarannya berapa. Udah agak nyangkol belum? Jadilah orang cerdas, jadilah orang yang pinter, jadilah orang yang sehat pikirannya. Orang yang hebat adalah orang yang cerdas itu, ya selalu bergerak berusaha, bukan ngayal, gitu loh. Neng masjid sampai jerit gitu, sampai lambene muruk muntuk, jalo duit, jalo rezeki dengan maca waki apeng 2000, peng 3000. Ora kiyaine, ora wonge pada bae dalbane. Ya ya toh, sebetulnya yang diajari ki pacul ki motor ki ngojek ki. Ini yang penting tuh, gerak pasti. Itu loh, itu namanya cerdas, Bos. Iya kan? Jelas ya? Jelas ya? Jadi orang cerdas ya, mengerti nggak? Ya saya ini barusan tadi bikin puisi kecil. Kamu ini bagaimana kamu ini? Puisi kecil, kamu ini bagaimana? Ya coba sadar sebentar saja. Katanya pengen kaya, tapi malasnya luar biasa. Katanya ingin masuk surga, tapi selalu panas ketika sholat, ketika berbuat baik itu risih. Katanya ingin sukses, tapi selalu mengeluh capek. Katanya ingin berhasil, tetapi tidurnya nggak bangun-bangun. Katanya ingin jadi hamba Allah, tapi risih kepada orang lain. Katanya ingin ilmunya bermanfaat, tapi setiap pidato selalu minta uang dan bayaran. Katanya ingin mencari ridho Allah, tapi kacau pikirannya. Katanya pengen jadi orang hebat, tapi kocluk. Katanya pengen pinter, tapi kelakuannya dungu. Jerit tangismu itu gak ada artinya tanpa langkah yang jelas. Ini puisi kecil, endah-endah ini kan. Itu maksudnya kayak gitu. Gitu loh. Jadi wes melangkah saja. Gak usah kalian ini berpikir. Ini kan sudah diajari. Bikin pesantren, memang harus punya uang. Caranya punya batu, pasang batu kamu. Ngerti kira-kira ya? Gak usah berpikir nanti bagaimana. Ora usah. Wes nanti kalau kita bikin sekolah, bikin pesantren, bikin masjid, jadi masa wurung lah orang-orang pada kuali kuteke.
Ketika bikin masjid, yang diungkap, yang ada di pikirannya itu adalah saya harus ngemis di mana, saya harus mengajukan proposal kepada siapa. Ini loh yang perlu dikritik oleh diri kita itu. Makanya teman-teman selalu saya ajak, ayo ini loh yang sering saya sampaikan ini, ya toh. Kita ini kan lagi bikin ngelas tiap hari. Artinya kenapa? Karena memang belum ada yang harus dikerjakan secepat ini. Sambil menunggu sesuatu, ternyata barusan ada orang yang menawari jati. Ya mulia, kan nawari jati. Itu kan sebuah tanda. Kita lagi butuh jati, karena bentukku jati ora oleh, kok tiba-tiba Yuwas nawari jati, Yuwas dipotong bae monggo. Udah bayar. Ya ora no, wong ngapain kok. Enggak, artinya saya ulang lagi, ketika kalian ini punya mimpi, punya imajinasi, gerak. Ya. Orang bodoh itu ketika kita mau usaha yang dipikirkan uang. Wes gobloknya nutup. Caranya, ya cara iki loh. Alam timasil basiro itu kalau ngomong kita sekarang bodoh gitu loh. Ngomongnya iki moto. Iya. Caranya adalah ya toh, pengen mangan tapi mau ngomong baik, kari ngambil piring gitu toh. Pengen bikin beras, pengen punya beras, pengen punya gabah, tapi sawahnya diindahkan, banyak rumputnya. Ini realita yang ada pada diri kita. Mau menyekolahkan anaknya, nanti mikirnya bagaimana bayarannya. Loh, kamu itu sujud kepada Allah setiap hari. Lah kok ora percaya lho. Sing bodoh ku sapa kita bener. Maksudnya iki Mbak Ibnu Athaillah iki lagi ngritik kayak gitu, saya hanya terjemahkan saja. Aja bodoh-bodoh pisan gitu loh. Pengen mandi, tapi banyunya buang. Bu saya kewaras tak beli ini. Ya toh, pengen adus ngomong, pengen adus sih ngono. Tapi air di embernya dibuang. Ngeluh, mau mandi nggak ada airnya, lah banyunya dibuang mau. Gundul. Saya sering sekali setiap hari itu kedatangan orang yang kayak gini, pengen beta cokot kupingnya. Ya karena nggak ada kecerdasan sama sekali. Mene njaluk ijazah pengen sugih, dijaluk ijazah. Pengen sugih ya usaha bos, bikin PT ning pasar ning sawah. Bukan berarti maca waqiah itu salah, tapi materialistik itu loh yang salah tuh. Iya toh? Pengen maca waqiah supaya rezekinya lancar, materialis bisa mata duitan nih. Ya toh? Pengen aku baca Yasin, pengennya kono rezekinya lancar. Ya ora mesti jamin kabeh, selagi masih hidup pasti mendapatkan rezeki. Bakal Gusti Allah ora siap ngepahi rezeki dipateni kon balik. Selagi masih hidup pasti dikasih rezeki. Iku aturane, Bos. Ini apa lho? Saya nggak mengkritik kalian, saya menerjemahkan Mbak Ibnu Athaillah. Oh, sampai muruk muntuk bakal pengen sugih hanya zikire be ora jelas, sok bae, sok. Akhirnya menjadi pecundang, orang yang kalah. Jelas? Ya mau harapan dagang aja berpikir, konek payu tak beli, dagang pengin, ya toh? Ngerti kira-kira ya? Ngerti? Ini loh kritikannya Mbak Ibnu Athaillah itu difahami. Awas jangan, bukan saya loh yang kritik loh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menerjemahkan, Bos, menerjemahkan Mbak Ibnu Athaillah. Kitabnya itu kayak gini. Pengen sakti, pengen sukses, langkahmu jelas. Ngerti kira-kira ya?
jadi orang cerdas, terus berjuang, terus mengabdi, wis ta, nanti kamu akan dilihat oleh Allah, kamu akan dilihat oleh masyarakat, kamu akan dilihat oleh Rasulullah, kamu akan diceritakan di alam syahadah maupun alam gaib. Ceritanya kayak gitu. Sebenarnya ngerti nggak sih ya? Tangan ngerti. Ya ngerti. Ya ibaratnya makanya lo pengen mangan ya, tapi segai dibuang. Ya toh? Pengen adus, banyunya dibuang. Saya ke waras tak beli gini. Jelas ya, jelas ya. Habiskan suaramu muruk muntuk itu ketika hanya ucapan saja. Yang penting langkah yang jelas, mulai saja melangkah. Gitu. Jadilah orang jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ya tidak berpikir hasil, tetapi yang jadi prioritas adalah gerak, langkah, membuktikan. Kita mau bikin pesantren, mau bikin masjid, mau bikin pesantren terbaik. Kita mau ngurusi orang gila, kita mau ngurusi orang tua, kita mau ngurusi orang yang cacat, kita mau bikin lembaga pendidikan. Kalau di standarnya ini kita ini uang, ya masa berhasil lah. Ayo, mau miliaran. Kan ini kan gini. Orang pada ngira bahwa orang-orang kan dikiranya kita ini punya uang banyak. Ya alhamdulillah sih. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ayo bergerak dulu. Nanti orang akan memperhatikan. Ngerti ya kira-kira ya? Dulu sekolah ini juga sama, nggak ada yang merhatiin, malah di demo. Jangan sampai ada izin operasional dulu. Tetapi setelah jalan, wong deleng hasil kerja kita itu. Akan artinya apa? Apresiasi. Nanti Gusti Allah ya pasti deleng. Deleng maksudnya apa? Apa mau? Nanti akan saya perhatikan. Jelas ya? Ya wong, umpamanya kamu kok tiba-tiba minta proposal, sing aneh itu, minta proposal ke malaikat, supervisor malaikat Mikail. Wong malaikat Mikail ku galak kok. Kamu mengajukan proposal ini buat apa? Apa kerjamu? Jelas ya? Gak bakalan bisa. Tetapi kalau kita meminta sesuatu dengan kerja yang nyata, nanti akan jadi perhatikan. Yo ning bank baik, ning bank mau minjem, wes ta uang jaminannya, umpamanya jaminan rumah, jaminan tanah, wes sebesar apapun. Kalau kita ini pengangguran, masa ulia, jelas ya? Jelas ya. Kira-kira jelas. Ini nih ya. Ya, jangan sampai kamu itu jungkir malik, hanya ingin memperhatikan hasil saja. Jadilah pejuang untuk meraih itu, gitu loh. Kalau pengen punya beras, ya tandur pari dong, gitu loh. Mulai saja, jangan pernah berpikir nanti hasilnya seperti apa. Berarti kamu membatasi, selalu berbaik sangka kepada Allah, gitu loh. Jadi orang cerdas kayak gitu. Jangan sampai intimasil basirah namanya. Intimasil basirah itu ngomong kenene dulu kepu gitu. Maaf loh, bukan saya loh. Ngomong apa? Ora, iki mewakili Mbak Ibu Atoilah. Sampai jungkir malik, jerit tangis, muruk nguntuk. Iya toh? Muruk nguntuk. Oke, barangkali ada yang ditanyakan. Makanya wis santai saja. Mulai dan santai pikiran. Wis, engko enggak masjid kita, pesantren kita akan diperhatikan oleh Allah, akan diperhatikan oleh Rasulullah, akan diperhatikan oleh seluruh umat Islam.
seluruh orang-orang mukmin pasti akan diperhatikan. Wis ta, yang penting gerak aja dulu, yang penting kerja aja dulu. Ini loh maksudnya. Orang cerdas itu kayak gitu, orang hebat itu kayak gitu. Oke? Hebat, cerdas. Ya kalian itu cerdas kan? Ya kalian harus cerdas dong. Itu sih ngomong dotok. Ya barangkali ini nih loh, ini kita disuruh cerdas. Ya kebanyakan bayangkan nih kebuyutan rame, nih kuburan malam hari ini, malam kliwonan ini rame pisan. Harapan apa boh jalo duit? Pira. Iya. Oh sering pisan temenan masih akeh caneng, wong jaluk nih wit-witan nih di tetangga kita lho, perangsane tau ora akeh. Nyindir anu surat petung ngono iku. Ya nih, yang gerimang ngono kan. Karena anu ki buyutnya nang kene ya. Iya. Iya ta. Ya masih akeh. Iku santri ini kabar baik. Ya saya itu dulu jalan kaki. Pak, sampean kok sampai mlaku ning adoh iku luru apa, Pak? Luru ijazah ilmu sing pengen luru ilmu laduni jarene. Pengen ilmu laduni, sampean maca kitabnya pira, Pak? Saya baca kitabnya jarang, hanya buku-buku yang dulu aja Aqidatul Awam. Pengen pinter iku kok, pengen pinter kok wiridan. Puasa sepanjang jalan ditakoni ngomongnya apa? Pengen ilmu laduni jarene. Ilmu laduni ku Pak, baca buku Pak. Kalau pengen ilmu laduni 1000 buku nggak mau baca, ku kepinter dewek toh. Daripada mlaku ora pogo. Bener sekarang ini masih banyak sekali. Ngaco pisan kan. Pengen ilmu laduni sih, karo wiridan. Bukan berarti wiridannya yang salah. Upayanya ini loh. Ngono lho. Wong nyembelih sapi nganggone sapu. Ya ora adu-aduhe to. Topong nggo sendalan. Eko banget. Ya kewalik-walik, uteke kewalik-walik. Ya uteke kewalik-walik. Ya yang cerdas dong. Yang cerdas dong. Celana nganggo baju kanggo lap. Model gaya baru. Ya kewalik-walik, aja kewalik uteke. Saya ulang lagi, kesimpulannya adalah jadilah orang yang cerdas, jadilah pekerja keras. Jangan sekali-kali kalian berpikir hasilnya sudah dipastikan nanti hasilnya pasti menyenangkan. Perjuangan itu iya toh. Betapa Eko bertahun-tahun dulu apa orang sanggup apa orang payu ki pripin wiridane apa gundul tak jotos sama apa maning wiridan maning apa maning wiridan apa wiridan apa pengen dagang laris tunggoni dagang laris gak laris dhewe kan ditunggoni ya gitu loh. Nanti ada hasilnya bahwa perjuangan ini kok ya toh ada hasilnya dikit-dikit kan menyenangkan ya bu hari 1 miliar 2 miliar mah ora penting, tetapi jiwa yang tenang kita bisa memberi 1.000 2.000 rupiah ke orang lain udah hebat sekali. Tetapi selama bertahun-tahun ini kan jadi ini upaya itu ada hasilnya. Sekarang hasilnya toh jalur pirang kilo nah 10 kilo baik. Selama kilo aku ora sanggup. Yakinlah, cerdaslah, cerdas. Bah, untuk basiros itu apa pengertiannya, Bah? Rasa, kecerdasan pikir, kecerdasan insting, basiroh itu. Ya, berarti kalau dihubungkan dengan pembahasan kemarin, Iya. bahwa kita harus cerdas itu kan berarti, dan ketika kita mau bertindak nih melakukan suatu misalnya pengen usaha dagang,
Berarti hal yang pertama yang dilakukan adalah insting itu. niatkan, Iya, niat karena Allah. niat karena Allah. Pilih Pilih. mau posisi di mana? asbab Atau atau tajrid. tajrid. Iya. Ya, Pak. Iya. Terus tapi ya jangan sampai itu melalaikanmu ya Iya. ketiga ini. Yang 4, karena berbagai macam usaha apapun itu tidak bakal menembus takdir. Iya. Kalau misalnya kita Iya. tidak bergerak sama sekali. Iya. Dan Ini? yang kelima ini adalah berpikir cerdas. Berpikir Raul. cerdas. Insting mau dagang apa ki? Ya toh? Dagang apa? Ini perasaan kita nanti akan muncul. Akan muncul sendiri. Ya nggak serta merta, ya nggak serta merta. Saya punya ide lah. Berarti kan sebenarnya kan perlu strategi gitu. Iya, Kalau strategi. sampai 4 kan sebenarnya Iya, strategi, strategi, ya, Pak. iya. Iya. Nggak serta merta saya bikin buka usaha terus langsung buka aja Ya, gitu langsung kan. buka saja. Ya, makanya kecerdasan ini. Kecerdasan ini. Kecerdasan insting namanya. Kecerdasan insting alami. Ya kayak mul komputer orang ngerti, tekokon dagang online. Wah, yo mabuk kenger. Ya, nah kan instingnya toh. Tetapi kokon macul, kokon nukang, ya sampai sedirasungi nggak kuat. Coba ngarepe komputer. Orang Laden. Orang ladeni. Ya itu orang ladeni. Nanti insting ini loh akan memberi penjelasan kepada dirinya, apa nih saya usahakan nih gitu. Nah, insting ini akan muncul ketika kamu gerak. Tanpa gerak, kamu mumet dase. Gitu loh. Jangan muruk-muntuk ngomong hasilnya ini, hasilnya itu. Wes tahu orang-orang seperti gagal. Berarti ini juga yang disebut apa dengan yang tadi pembahasan ilmu laduni itu. Iya. Insting itu kan Iya. nanti dengan insting kan akhirnya menemukan jawaban dan keyakinan. Keyakinan. Oh, ini deh tempat saya, ini deh kayaknya saya tuh. Nah, nggak usah nanya ke orang, tanya pada dirimu sendiri. Nah, insting itu akan diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Ya, pokoknya hati-hati, jangan berpikir hasil. Ya, kalau kamu berpikir hasil gagal, so temenan nih. Jari Mbatoy. Pilih carane gerak langkah itu loh. Wataksilu kafi matuliba mingka. Itu kritik. Kamu itu kayak iya mau cangkem pak muruk muntuk ngono kan beberitan pe jerit-jerit, tetapi upaya yang harus dilakukan diabaikan. Masalahnya tuh ya sok aja dicoba jaluk duit jangan kan Biarin. iya sampai rolikur kali ya nggak ada artinya bang. Apalagi kaleng gua. Nah coba, memang nggak usah ucapan, coba ke pasar jadi kuli, pasti 10.000 dapat toh, gitu loh. Kedok menyon. Jadi, oke, barangkali ada ditanyakan, terus mau ditutup. Jadi orang hebat. Kalau kalian ini bisa, inilah kesaktian yang sebenarnya itu. Ya, kalian kan udah ditunjukkan setiap hari ini. Diajari toh, diajari, ayo melangkah. Saya ini kan sering nggak punya uang, lah kok wani nawar tanah ini. Saya nggak berpikir nanti membayarnya bagaimana. Saya banyak orang mengatakan saya ini bodoh, saya pinter. Iya, pembayarnya bagaimana? Iya, bayarnya bagaimana? Tetapi saya pengen sawah, ya nawar sawah dulu dong. Menurut kalian bodoh tapi pintar gini. Ya kalau mau aku melangkah, nanti ada jalan. Wes coba saja. Pengen apa saja, buktikan melangkah. Dari langkah kone ketabrak maneng. Ya toh, takdirnya apa nih? Kita kan nggak tahu. Tembok apa nih ketabrak lagi. Kedungsuk lagi, dari kedungsuk ketabrak seni botangi kata orang Jawa, nanti akan menemukan jalannya, menemukan passion, menemukan karakter, menemukan jiwanya, gitu loh. Langkah. Gerak, mulai,
Bismillah. Artinya aja mikir hasilnya terus bae. Gagal, jangan. Jadi persepsi, prinsip ini harus kalian pegangi, ya ta? Bagaimana saya mencari membuat jalan, nah gitu lah, membuat jalan. Karena segala sesuatu kita mau membangun rumah saja dari bata satu, ya ta? Ditap, setelah itu diteplok, setelah diteplok diaci, setelah diaci dicat, setelah ngecat keramik. Jadi tahapan-tahapan itu. Kalau orang berpikir langsung punya rumah, membangun rumah langsung jadi rumah dengan jadi rumah, wah ya Allah Gusti, ya angel dadine to. Ini kira-kira seperti itu loh ya, insya Allah ya, masuk akal ya. Ya, langkah. Ada yang ditanyakan? Kata kon sih bang, kata kon apa nih? Ikut nonton juga. Ya beli kan. Beli makan duit. Lagi, ya jadi melangkah saja. Nanti ada jalan. Loh buktinya ada orang ngasih jati, padahal nggak kenal nggak apa. Apa gawe masjid ta? Ya wes sik ana jati. Pira mau kape itu tarung 10, nota 10, bawa loro orang ngerti. Yang penting, dijukut kapan baik, kapan saja udah boleh. Yo. Orang apa tahu? Iya. Melangkah kader. Melangkah sih kader pengen apa? Ya kayak kita kan ngurus pabrik. Gawe grandong galong. Pengen musola. Menangnya kan telukin. Maksudnya mungkin sadar kemampuan cuma segini, tapi target harus lebih. Ora apa-apa sih. Kata dasi, ora apa-apa, kata dasi puyeng. Iya kan dasi kan puyeng resiko itu. Nanti juga akan menemukan sendiri. Ya kayak iya kayak ini kan Nanang nggawe sekolahan wis ora awake kurus ngono kan. Ora duwe apa-apa, nggawe sekolahan gaya kayak wong sugih. Sekarang ini kok kayak Eko zaman dulu. Apa iki priben? Tak tinggal mancing. Iki apa beritane? Lah ngaco. Aku aja. Ya emang aja yang tak kasih wiridan. Saya sendiri juga punya. Paling doa makan, doa tidur, masuk WC. Enggak lebih dari itu. Jadi melangkah apa saja nanti akan menemukan hasilnya. Wis ta. Tapi kok kedungsuk ora apa-apa. Istirahat terus kedungsuk ari nafsak. Iya ta? Ari nafsak. Yo ora usah mancing-mancingan. Parah apa jangan? Tapi kan Mbak semua itu keberanian. Ya kowe perlu sabeti itu. Sing akeh kan bodoh kowe iki pribadi gemeter. Perlunya makanya kalian semua kan sering tak sabeti. Ayo gerak. Itu ora pusing kuwi ben. Wong ora arti apa-apa kok gawe CP. Ya mumet dase. Tetapi kalau nggak dijongklokakan kayak gini, teo-teo saja. Kone priben ora duit 1 miliar, tetapi dengan mencari wiridan sana, kiai sini. Lah kiai ini ya pada baik. Mung pusing kokon wiridan maca ayat kursi ping 70.000. Iya toh? Kanggo sarapan we gak ada. Kon wiridan ping 70.000. Mau Yasin berarti. Iya. Bukan berarti ini salah, tapi terapane sing ora bener. Lho sing akeh kan dulu itu kan anak Ucaya, sing tukang sapu ning pasar kan ya. Wiridan bae, atem palengi roti. Duwe asma ini. Wah, kena santet sana, kena sikir sana di pasar tuh.
ora penting. Dadi kuli panggul 2000 wae wis wiridane mendek. Kenapa setiap wiridan ku suudzon bene Gusti Allah. Sementara wiridan maca sesuatu ku kongkon tenang atiye malah gersah bisa. Wis wiridan lilen. Masa abahku salah? Masa ora oleh wiridan? Yang wiridan wong koslo kayak gini. Nyewa tibane Gusti Allah. Wis aja wiridan maneng. Dadi kuli panggul pasar bae. Alhamdulillah menemukan jati dirinya. Jadi tukang sapu sekarang di pasar. Wih ku bakal ngarep kiai jari minta ijazah ini ning dukun wah jari ini wah ruwet ngampret jelas ya ya ini jelas sekali dan ini sering sekali kita mendengarkan hal-hal yang kayak gini itu sering sekali. Oke, jadi orang waras ya, jadi orang waras wis jadi wong sehat pikire Tempeling dikit. aja cukup sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Udah cukup. Wis.